Shalom, jumpa lagi dengan saya di channel Hidup Bersama Firman. Kitab Kejadian pasal 12. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita dari Kejadian pasal 12 ini yang akan bisa mengubah cara hidup kita menjadi lebih taat kepada Allah. Yang pertama, bahwa firman Tuhan menuntun kepada iman. Ayat 1 sampai dengan 3. Abraham adalah seorang penyembah berhala pada mulanya ketika Tuhan memanggilnya. Yosua 24 ayat 2. Tuhan mengungkapkan kemuliaannya kepada Abraham, Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Dan kemudian juga berbicara kepadanya. Dan akhirnya Abraham berbalik dari berhala yang sia-sia untuk berjalan bersama Tuhan. Dan semuanya itu merupakan kasih karunia Tuhan. Mendengar firman menciptakan iman. Begitu yang dirasakan atau dijalani oleh Abraham juga. Mendengar firman menciptakan iman. Yohanes 5 ayat 24 dan Roma 10 ayat 17. Kemudian yang kedua, iman menuntut kepada ketaatan. Ayat 4 sampai dengan 6. Sekali lagi firman Tuhan yang berdaya cipta bekerja kepada setiap orang yang beriman, menuntun kepada ketaatan. Iman menuntun kepada ketaatan. Ayat 4 sampai dengan 6. Perjanjian baru menyatakan karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Aku menunjukkan kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Adalah janji-janji Tuhan dan Abraham percaya walaupun semuanya itu belum nyata. Iman itu bukan percaya setelah janji Allah terwujud. Ya, benarlah bahwa iman itu bukan sekedar percaya terlepas dari apapun bukti yang terlihat, melainkan taat terlepas dari apapun konsekuensi yang harus diterima. Bukti iman ialah ketaatan, sebab iman yang sejati selalu mengarah kepada perbuatan. Yakobus 2 ayat 14 dan seterusnya. Mendengar menuntun kita untuk menaati. Yang ketiga, pelajaran yang bisa dapat dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 adalah ketaatan menuntun kepada berkat. Ayat 7 sampai dengan 9. Kita tidak diberitahu apa-apa tentang perjalanan itu, yang tentunya sangat sulit. Namun kita diberitahu bahwa Tuhan menemui Abraham ketika ia tiba di negeri itu dan memberinya sebuah janji baru. Tuhan selalu berjalan mendahului kita dan firman-Nya siap untuk meneguhkan kita. Sejak saat itu, hidup Abraham ditandai dengan kehadiran sebuah kemah atau seorang perantau di bumi. Menggambarkan sebagai seorang perantau di bumi. Dan sebuah mezbah, seorang penduduk surga. Apakah saya hidup dengan iman? Jika Anda hidup dalam iman, Anda membuat keputusan-keputusan Anda berdasarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Dan Anda berusaha untuk memuliakan Tuhan saja. Roma 4 ayat 19-20. Iman yang sejati tidak terburu-buru, tetapi bersedia menunggu. Yesaya 28 ayat 16. Ibrani 6 ayat 12. Iman menaati Tuhan apapun keadaan atau konsekuensinya. Dan tidak takut dengan apa yang mungkin dikatakan atau dilakukan orang. Ibrani 11 ayat 29 sampai dengan 30. Ingat peristiwa Nuh.
ketika membangun perahu yang besar diolok-olok oleh orang-orang yang tidak percaya. Hal yang keempat, berkat menuntun kepada ujian. Ayat 10-20. Iman selalu diuji, setidaknya untuk 3 alasan. Untuk membuktikan apakah iman Anda itu nyata, untuk menolong agar iman kita bertumbuh, dan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6-9, dan Yakobus 1 ayat 1-8. Bayangkan saja Tuhan menuntun Abram ke sebuah negeri, lalu membiarkan kelaparan terjadi di sana. Kita bisa berada dalam kehendak Tuhan dan tetap menderita cobaan. Sebuah kalimat bijak berbunyi, iman adalah hidup dengan tidak mengandalkan rancangan sendiri. Tetapi sayangnya Abram sempat mulai membuat rencana-rencananya sendiri. Ia sedang berjalan dengan penilaiannya sendiri, menuruti apa yang ia lihat dan bukan dengan iman. Sehingga ia mengorbankan kesaksiannya. Abraham sempat berbohong tentang istrinya. Perhatikanlah bahwa Abraham tidak mendirikan kemah atau mezbah di Mesir. Turun ke Mesir adalah bahasa Alkitab untuk mengatakan keluar dari kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Abraham agar ia dapat menjadi berkat. Melalui Abraham dan keturunannya, seluruh dunia telah diberkati. Apabila Tuhan memberi Anda berkat, hal itu dimaksudkan agar Anda menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berkat-berkat Tuhan bukanlah kemewahan untuk dinikmati sendiri, tetapi kesempatan untuk dipergunakan. Demikian penjelasan singkat apa yang bisa kita pelajari di dalam kitab Kejadian pasal 12. Namun Anda akan bisa mendapatkan pengajaran baru di samping yang sudah saya baca tadi ketika Anda membaca kitab Kejadian 12 sesuai dengan konteks kehidupan Anda masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur.
Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya.